Banyak petani kopi di daerah saya yang kekurangan pupuk, ataupun mereka dalam hatinya ingin mupuk dalam jangka 1 tahun. Mereka ingin mupuk 2 kali, tetapi mereka tidak sanggup untuk membeli pupuk tersebut. Padahal mereka sebenarnya sanggup untuk membeli pupuk tersebut. Ini kenapa petani sampai tidak sanggup untuk membeli pupuk seperti ini. Kita bahas hari ini. Selamat datang di channel Ade Petani Kopi. Nah, kenapa mereka tidak sanggup untuk membeli pupuk tersebut? Jadi mereka masih punya prinsip, mereka itu masih ketergantungan kepada bos-bos mereka ataupun kepada orang-orang lain ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu menjadi kebiasaan mereka. Tapi di sini saya tidak menyalahkan siapapun, baik itu petani ataupun bos kopinya. Saya hanya menghimbau kepada mereka supaya mereka tidak seperti itu ya teman-teman. Nah oke, permasalahannya mereka itu sebenarnya sanggup untuk membeli pupuk 1 tahun 2 kali, tapi mereka itu kadang-kadang ada yang ngomong saya tidak sanggup untuk pupuk 2 kali. Jadi gini teman-teman, saya perhatikan itu di daerah saya ya teman-teman. Jadi saya perhatikan seperti ini teman-teman, mereka itu sebenarnya sudah mengkalkulasikan pembelian pupuk dalam jangka 1 tahun itu sekian, kebutuhan mereka sekian, tetapi mereka sering salah di mereka ingin membeli sesuatu tanpa memikirkan yang terpenting ya teman-teman, terutama masalah kebutuhan mereka, dan yang paling penting itu pupuk ya, kebutuhan pupuk mereka. Jadi mereka mendahulukan kebutuhan mereka ataupun keinginan mereka. Jadi pupuk itu tidak mereka pikirkan. Jadi kira-kira seperti itu. Itu permasalahannya ya teman-teman. Solusinya bagi saya, jika teman-teman tidak sanggup untuk membeli pupuk, teman-teman bisa gunakan pupuk kandang ataupun pupuk-pupuk yang lainnya yang gratisan. Itu nggak masalah, sama aja. Yang penting kita pengurusan di ranting ataupun di kipas ya teman-teman, itu bakalan mendapatkan hasil yang memuaskan kok. Saya udah buktikan. Saya juga dulu belum sanggup beli pupuk, belum sanggup pokoknya lah. Yang penting saya duluin ini obat rumput dan pengurusan di ranting ataupun di batang. Itu saya menggunakan pupuknya juga ya, entah menggunakan entah enggak, pokoknya saya pakai pupuk kandang ya teman-teman. Dulu pas waktu saya belum sanggup beli pupuk. Jadi saran saya agar teman-teman tidak ketergantungan pada bos kopi ataupun yang lainnya. Jadi di kebun teman-teman gak hanya tanaman kopi ya, teman-teman bisa tanamin lada, tanamin pisang, ataupun teman-teman tanamin kapol ya, yang sekarang lagi mahal, tapi ya diambilnya 1 tahun. Mungkin kalau kapol ya turun harganya itu enggak seberapa murah ya teman-teman, masih ada harganya kalau kapol. Jadi teman-teman tidak ngambil penghasilan yang utuh dari kopi ya teman-teman, dapat penghasilan untuk jajan ataupun untuk yang lainnya ya dari tumpang sari tanaman kopi. Walaupun tanaman kopi kita terganggu, tapi ya tidak masalah bagi saya, yang penting menghasilkan. Oke teman-teman, jadi petani itu memang simple, gampang, tapi ya kalau kita nggak sabaran itu hati-hati ya teman-teman. Saya hanya mengingatkan, semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman, dan pokoknya kita harus semangat ya teman-teman jadi petani.
apalagi petani kopi nih yang ada di Lampung Barat. Contohnya kayak saya ini, harga kopi kita lumayan bagus. Pokoknya semangat lah dari saya ya teman-teman. Jangan lupa berdoa, jangan patah semangat terus jadi petani ya. Dan oke, sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan oke, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pekerjaan. Tani Lampung Barat hebat.